kenapa orang yang kena penyakit, yang pertama adalah mindset atau pikiran. Jadi gini, saya di daerah sana itu ada tempat banyak sedang kena penyakit atau wabah. Nek saya ke sana pasti akan kena. Nah, ini mindset kita ke sana. Paling-paling kalau saya hujan-hujanan paling-paling pilek. Nah, itu mindset dari kita, wahai manusia, ketika ada sesuatu hal yang seperti itu akan dia sudah menjustis diri, membuat hukum sendiri bahwa kalau saya ini seperti ini akan pasti ini, seperti ini. Padahal tidak mesti loh, tidak mesti. Nah, ini sekali lagi kekuatan pikiran yang digunakan dengan tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam untuk pendengar di mana saja berada pada kesempatan di hari ini. Di Rabu di 1 Oktober 2025 kembali bersama Dialog Interaktif bersama Inner Motivation BIM. Pada hari Rabu ini spesial selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi-informasi terkait motivation untuk para pendengar di mana saja berada ya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke tema kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Radio Rama FM. Selamat malam untuk Bapak Fatur Rahman. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, mungkin sebelum masuk ke tema kita Pak Fat, monggo bisa disapa terlebih dahulu para pendengar kita Pak Fat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang budiman, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Amin. Purworejo agak mendung rintik-rintik gitu. Tapi tetap agak lumayan panas sedikit. Tidak sedingin di daerah kabupaten sebelah yang punya nuansa dingin. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kita bisa menikmati hidup ini. Kemudian mungkin para pendengar yang malam hari ini atau saat ini kurang beruntung, mungkin kurang bahagia, kurang nyaman, banyak problem. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kurang lebih bersama BIM hidup ini menjadi beban-beban menjadi ringan, yang kurang sehat menjadi lebih sehat dan bisa menikmati hidup yang sangat indah ini. Kemudian ini saya sengaja pakai batik, batik Purworejo lagi. Iya, betul. Ini memang sengaja karena tanggal 2 Oktober juga diperingati Hari Batik Nasional. Ini batik adalah warisan leluhur kita, bahwa batik adalah produk Indonesia yang sudah dipatenkan gitu. Nah, sehingga ini adalah perlu kita uri-uri budaya batik ini. Nah, mudah-mudahan ini sebagai kebanggaan. Harus bangga kita dengan batik, bahwa batik ini adalah warisan leluhur kita. Ya. Dan motifnya juga celorot gitu Pak. Ya, celorot. Bukan khas makanan Purworejo. Ya, tapi bukan celurut loh. Celorot ya. Celorot. Oke, terima kasih Bapak. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbicara terkait dengan tema kita pada malam hari. Dan untuk para pendengar yang ingin bertanya-tanya, ini bisa lewat WhatsApp atau SMS-nya di 081 392 696 815. Nah, tema kita ini sesuai dengan cuaca yang ada saat ini nih Pak Fat. Iya. Lagi bisa dibilang pancaroba, tapi bisa juga dibilang kemarau basah gitu Pak Fat. Tema kita adalah percepatan penyembuhan penyakit. Nah, monggo Pak Fat mungkin bisa disampaikan kenapa kita mengambil tema ini. Monggo. Iya. Orang itu pasti kepengen sehat. Betul. Pastinya. Tapi juga ada kadang-kadang orang itu, wah kalau sehat saya malah ngerkoso disuruh apa. Tak apa ya, enggak cara pura-pura lah. Pura-pura sakit lah. Pura-pura sakit, tapi kadang-kadang jadi akhirnya sakit beneran. Ya paling tidak sakit hati lah. Nah, ini kan juga lucu memang, tapi sekali lagi umumnya dan standarnya orang dan ya manusia pasti akan kepengen tetap orang menjadi sehat kan, sehat. Nah, namun kenyataannya kan keinginan sehat itu tidak semua orang menjadi kenyataan. Nyatanya itu buktinya loh, contohnya rumah sakit juga lumayan banyak yang di sana. Kemudian ya terapi-terapi dan lain-lain juga banyak yang di sana dan juga laku keras. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia pun berkeinginan untuk sehat, tapi kenyataannya kan juga diberikan oleh yang maha memberikan adalah berupa sakit. Namun ini bukan hal yang jelek, nanti kita akan bahas. Sehingga ketika orang itu berusaha semaksimal mungkin untuk cepat sembuh, padahal namanya
sakit itu kan ya kalau dibilang biaya mahal ya mahal, tapi kalau pas ketemu yang pas itu ya gratis juga bisa. Apalagi BPJS ya. Iya, betul. Walaupun sebenarnya itu juga bayar. Iuran. Nah, ini makanya kenapa kita malam ini membahas untuk percepatan penyembuhan penyakit. Ini sekali lagi orang pasti kepengen sakit cepat sembuh. Nah, bagaimana ini kita sampaikan teknik-tekniknya. Namun sekali lagi kami yang sampaikan di sini bukan sebagai dokter, namun sebagai dari motivasi, dari inner motivation bahwa penyembuhan adalah ini dari dalam pikiran kita, bukan dari pengobatan sebagai medis. Sehingga nanti jangan, loh kok percepatan penyembuhan, mana obatnya apa? Ya bukan. Ini kalau obat itu menanti wilayahnya Pak Dokter ya. Kalau kita wilayahnya mindset atau mind power atau kekuatan pikiran dengan pengobatan dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan mana antibiotiknya gitu kan? Ada. Nah, untuk sakit sendiri ini apa sih Pak Afat? Monggo Pak, untuk pengertian. Definisi sakit apa sih? Kadang-kadang orang sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Nyeri. Kalau ketemu melihat orang itu, waduh langsung sakit sekali. Nah, ini sakit itu apa sih? Ya paling tidak orang itu kan akan mengatakan bahwa yang sakit itu adalah rasa nyeri. Nyeri sakit itu. Tapi kadang-kadang kan orang sedang sama sakit kok enggak rasa nyeri ya, berarti ya pas nyerinya pasti rehat kan. Nah, tapi paling tidak yang pertama adalah ada sensasi atau rasa nyeri pada seorang. Itu ada pemahaman kita bahwa itu adalah orang yang sedang sakit yang benar-benar sedang merasakan sakit. Kemudian ini tanda-tandanya orang sakit biasanya ya lemah tubuhnya lemah. Maksudnya ya lemes lah gitu ya. Orang tekan sehat sekali kemudian diantep tawon ya. langsung klenger aja. Dengan lemes tadi. Itu kan lemah tubuhnya menjadi lemah tadinya seperti katakan ada tawon itu serangga ya. Nah itu kemudian yang ketiga ini tanda orang yang sedang sakit ya jelas ada penyakitnya ya. Ada penyakitnya. Tapi sakit dengan penyakit beda ya. Beda ya. Sakit itu adalah rasanya, penyakit adalah objeknya mungkin ya. Itu. Nah, sehingga nanti akan kita bahas dua hal itu. Nah, sekali lagi sakit itu apa sih? Ya sakit ya yang sedang dirasakan nyeri atau yang istilahnya apa ya? Kalau sedang puyeng ya sedang nyut. Gitu ya. Wah, itu kalau sedang sakit. Saya berulang kali mencontohkan orang yang sakit, betul-betul sakit, tapi jarang orang nengok itu. Dan orang jarang orang nengok orang sakit itu yang benar-benar sakit sebetulnya Pak, sakit gigi. Sakit gigi. Itu sakit gigi. Wah, jarang. Kemana sedang orang jenguk orang sakit apa gigi enggak pernah ada. Tapi biasanya malaria, disentri, apa itu paling ke sana. Tapi kalau orang sakit gigi padahal sakitnya banget. Oke, Wawat. Nah, untuk para pendengar kita yang mau bertanya juga masih bisa banget selama 1 jam ke depan ya. Dan masih dengan tema kita percepatan penyembuhan penyakit. Nah, ini Wawat, kenapa sih orang ini menjadi sakit gitu Pak? Nah, ini pembahasan kita yang kita batasi dalam hal ini adalah rasa sakitnya, bukan penyakitnya. Kenapa muncul rasa sakit? Nah, gitu. Nah, ini karena apa? Kalau kita berbicara orang standar dalam keadaan sehat, orang sehat itu orang yang standar. Maksudnya gini, dia aktivitasnya standar, gerakannya standar, makannya juga standar. Itu akhirnya orang menjadi sehat. Namun kalau itu kemudian tidak standar, apakah lebih atau apakah kurang, itu akan menjadi masalah. Nah, masalahnya itu dalam tubuh akhirnya tubuh kan sebetulnya dikendalikan oleh pikiran ya, oleh namun ketika tubuh dalam arti mulai dari kepala sampai kaki ya, itu semuanya itu bagian-bagian atau part-part bagian-bagian. Nah, bagian-bagian ini ketika kita manusia beraktivitas fisik, gerak tubuh, kemudian makan, kemudian aktivitas panca indera dan lain-lain itu standar, sekali lagi orang akan menjadi sehat.
Namun ketika dia, sekali lagi, dia itu tidak standar aktivitasnya, maka akan menjadi masalah. Lah, sehingga masalahnya apa? Akan berbentuk dari bagian tubuh itu kan protes. Protes. Nanti saya kok bagian kaki misalnya digunakan melebihi target misalnya target. Nah, dia akan protes. Paling tidak pegel kan kaki-kakinya. Itu karena manusia kan tidak sama. Ada orang yang bisa lari 10 kilo tanpa berhenti. Ya, saya bisa 10 kilo tapi bawa beras 10 kilo maksudnya. 2 langkah kan bisa. Enggak 10 kilo lari enggak. Nah, ini ada yang 10 kilo lari full, ada yang hanya mampunya 1 kilometer maksudnya, ada yang hanya 50 meter katakanlah, setelah itu ngos-ngosan kan itu. Ya itu kan standarnya masing-masing. Namun bagi orang yang lari katakanlah yang mampu 5 kilometer itu biasa, kemudian dia paksakan lari langsung 7 kilo, maka di situ akan ada masalah bagi tubuh, akan protes. Nah, ini sekali lagi kenapa orang menjadi sakit? Karena protes tubuh aktivitas yang berlebihan. Ini contohnya gini, di antaranya orang yang sakit perut. Sakit perut itu kan lilit ya, nyut ya, jika tadi ya nyeri tadi itu, ya tadi definisi adalah tadi nyeri, jadi sakit nyeri. Nah, ini mungkin ini disebabkan oleh makan buah-buahan yang terlalu asam. Nek cara bahasa saya dejo namanya kecut ya. Kecut, kalau keringat bukan kecut ya. tapi itu adalah yang mestinya itu tubuh itu tidak mampu menerima buah-buah yang terlalu masam tadi itu, atau kecut tadi itu. Ya akhirnya perutnya itu nggak kuat, akhirnya ya melilit dan guling-guling ini, guling-guling. Nah, itu kadang-kadang juga di sana itu kalau orang Jawa mengatakan dulu burung sarapan kok semaem buah kayak kecil-kecil. Betul. Nah, tapi akan berbeda lagi orang yang katakanlah mantan anyar atau bagaimana 3 bulan kok seneng kecut-kecut, akan beda lagi. Akan berarti ya itu kan memang tuntutan tubuh itu. Tapi kalau ini adalah kenapa orang sakit perut dimungkinkan karena itu contoh. Kemudian contoh lagi misalnya perut itu juga muser-muser nih. Karena ternyata makan cabai itu enggak ukuran. Goreng-gorengan misalnya tempe bacem apa namanya, goreng-gorengan yang mestinya dia yang mampu katakanlah cabai itu hanya 3, over 15 ya. Wah, itu benar-benar terjadi kemarin ya, keluarga kami terus aja gitu. Wah, enak banget langsung muser-muser. Akhirnya besoknya sempat kerja istirahat setengah hari karena gitu over terlalu banyak makan cabai itu kan sakit. Nanti sakit perutnya itu protes karena nggak kuat, yang mestinya hanya 3, 15 misalnya gini. Gitu ya, okay. Kemudian juga ini misalnya orang-orang tua biasanya sih biasa kemudian ternyata tensinya naik. Tensinya naik kan yuk pusing, geliur-geliur, jalan itu geliur-geliur seperti orang mabuk. Padahal lo nggak minum ya, minum, tapi malah makan sebabnya. Makannya mau makan kambing. Nah, ini makan kambing yang kalau di Indonesia itu kan banyak rempah-rempahnya ya, gula. Nah, itu akhirnya tensinya naik. Saya tidak akan membahas masalah ini dari sisi medis ya, sekali lagi dari medis ini sisi mindset gitu. Nah, ini juga akhirnya aliran darah pun protes. Satu wis tuwa, nek cara kalau bisa ngomong wis tuwa mbok ora usah ngomong makan daging gitu. Mau makan tempe sajalah. Rebus-rebusan gitu. Nah, itu kan juga bentuk protes. Nah, kemudian juga orang katakan kadang-kadang orang itu biasanya udah separuh baya ke atas biasanya muncul namanya penyakit migrain ya. Migrain. Kenapa bayi nggak migrain? Agak aneh. Kenapa munculnya orang-orang yang karena gini, ini umumnya, tapi sekali lagi umumnya otak atau pikiran itu mampunya berpikir hanya katakanlah misalnya kalau kita persentase dia mampunya hanya 70%.
Lah kemudian banyak masalah sing harus menyelesaikan 90% katakanlah misalnya. Akhirnya kan otak atau pikiran ini nggak mampu untuk berpikir seperti itu. Lah sehingga akhirnya migrain itu ya kalau melihat orang melihat bayangan itu muter-muter ya. Sehingga dia karena alam itu kelihatan goyang-goyang, dia mengikuti goyangnya alam, sehingga dia akhirnya kan jalan sampai jatuh dan pusing kan, Nah ini apa? Ini adalah bentuk protes dari pikiran yang orang itu terlalu berpikir yang terlalu terlalu banyak yang dipikirkan. Lah tapi masalahnya, masa orang nggak boleh berpikir ya? Nah betul. Nah, tadi pertanyaan saya kan ini, kenapa bayi kok nggak kena migrain? Karena pernah nggak mikir. Apa yang mau bikin gitu? Dan mungkin juga orang gila nggak pernah mikir apa kena migrain karena nggak pernah mikir. Nggak kepikiran itu. Ya gitu ya itu pernah saya sampaikan kalau dulu habis sering lihat di bak truk kan, kemudian orang maaf ya ini anak yang balita nggak pakai baju kemudian tulisannya no problem. Ya kadang-kadang itu juga perlu hiburan. Kalau ada masalah-masalah yang terlalu berat, no problem. Dalam rangka untuk biar tetap fit, tetap sehat. Nah kemudian ini juga orang ini perilaku pikiran atau perasaan yang terlalu khawatir. Orang ini kalau terlalu khawatir, ya khawatir yang standar itu sebenarnya nggak masalah, karena kalau tidak ada khawatir nanti sakal dewe. Misalnya gini, jalannya agak licin, kemudian orang khawatir tiba langsung melayu aja ya, akhirnya benar-benar terjadi kan. Gitu. Nah makanya orang yang terlalu khawatir, terlalu over, ini orang akan menjadikan sakit perut, tapi sakit perut lebih ke asam lambung. Makanya kalau orang yang tadi itu yang khawatirnya tinggi akhirnya kan stres. Nah stres akhirnya asam lambungnya naik. Makanya kalau orang asamnya lambungnya naik, sebelumnya itu adalah tanda-tanda stres itu. Tapi kalau dikatakan gue stres ya nesu. Tambah naik. Aduh, aku asam lambung naik. Oh lah stres. Itu udah asam lambungnya tambah tensi juga naik. Tambah stres tambah stres. Karena kadang-kadang orang juga dikatakan stres itu akhirnya cenderung dekat dengan gila kan. Dia kan mengatakan, oh gue gemblung ya. Ya akhirnya kan ke sana tambah stres lagi. Makanya asam lambung ini sekali lagi karena terlalu khawatirnya tinggi, akhirnya muncul di situ, dan asam lambung itu nanti juga akan menuju ke penyakit fisik ya. Penyakit fisik tadinya penyakit emosi sebetulnya yang tadi terlalu khawatir tadi. Nah kemudian ini juga misalnya orang tua sing giginya ompong melayu, bukan ompong ya growong ya. Growong. Itu growong itu apa bahasa Indonesia-nya? Growong itu mungkin bolong. Bolong ya. Nah itu ketika minum dingin, malam-malam dingin langsung kaki giginya kena dingin langsung nyut tadi itu. Nah itu kan juga salah satu bentuk gigi yang bolong itu protes. Duh, saya tuh sudah nggak mampu untuk minum dingin, misalnya ngomong komunikasi seperti itu. Lah kemudian si yang punya gigi tadi itu tetap minum yang dingin, akhirnya itulah yang akhirnya jadi sakit. Kemudian termasuk juga tubuh ini protes kepada fisik tubuh, ya bagian tubuh itu ya protes karena mungkin seseorang itu kurang tidur. Tidurnya itu kalau orang dewasa teorinya kan 8 jam ya. 8 jam. Tapi kalau saya berteori bukan lama, tapi kenyamanan, kepuasan tidur. Jadi kalau tidurnya 24 jam hanya 3 jam sudah puas ya nggak apa-apa. Menurut saya tidak harus 8 jam, tapi mungkin medis berbicara teorinya adalah seperti itu. Makanya bagaimana tidur yang nyaman, yang nyenyak, yang bisa puas itu bagaimana? Menurut saya tidur nggak usah pakai
kasur ya. Pakai papan aja itu cepat puas. Karena terus atas semaram diturun nanti empuk, terlalu lama. Dimanjakan. Ya, ini sekali lagi dari sisi kita itu. Nah, kembali lagi yang tidurnya biasanya katakanlah 6 jam lah, katakanlah 6 jam. Kemudian kok dia tidurnya hanya 1 jam, maka biasanya orang itu kemudian clear ini akhirnya tensinya agak naik. Nah, ini tubuh protes, aku turu kudune 5 jam kok turu 1 jam. Ini kan gitu protes nih, sehingga akhirnya jadi sakit, tensinya naik tadi. Nah, ini juga termasuk perilaku emosi juga. Ini orang yang tensi naik juga ini, bahannya naik terus tensinya. Tapi memang ini prosesnya adalah dari perilaku emosi, yaitu orang yang marah. Jadi marah itu ada sesuatu hal yang haknya merasa dirampas kan. Apakah itu harta, apakah kehormatan, apakah jabatan atau apa namanya, haknya dia merasa kehilangan, dan yang kehilangan itu ada yang ambil, makanya yang ambil itu ya kena marah kan akhirnya kan gitu. Nah, orang yang marah kan, saya sering menyampaikan bahwa orang marah adalah detak jantungnya lebih geraknya lebih cepat, duk marah, bahkan ditambah matanya merah ya. Matanya merah. Tapi bukan marah, saya bukan masalah merahnya mata, tapi maksudnya jantungnya duduk. Lah begitu jantungnya banter, akhirnya kan tensinya kan naik otomatis ya. Otomatis naik. Nah, ini adalah perilaku dari orang yang marah tadi itu, yang marah terus-terusan, akhirnya si tensi tubuh protes dengan menunjukkan perilaku tensinya naik. Lah kemudian kalau marahnya nggak berhenti, awas kalau nggak berhenti, ginjalmu akhirnya ginjal mengancam, ginjalnya protes, akhirnya ginjal yang tidak bermasalah. Kemudian kok marahnya terus-terusan atau dendam kan, dan marah hampir sama ya. Kemudian itu masih jalan terus, dia akan protes, nanti akan berbagai penyakit di dalam tubuh akan muncul. Ini adalah bentuk-bentuk penyakit, sebetulnya pada dasarnya adalah protes dari perilaku manusia atau kita semua ini. Jadi timbul rasa sakit gitu Pak? Iya, ya? Iya. Nah, untuk cara menghilangkan rasa sakit ini menurut dari BIM sendiri ini gimana nih Pak? Iya. Gini, yang jelas kami tidak akan membahas kalau orang kena luka pisau kemudian pakai betadin enggak ke situ, nanti porsinya medis ya. Nah, ini bagaimana untuk cara menghilangkan rasa sakit ini. Kita lokalisasi ini rasa sakit bukan penyakit ya. Nanti akan masalah rasa sakit. Sakit ya adalah yang tadi itu sensasi nyeri atau nyut tadi itu ya. Nah, yang pertama karena sakit adalah suatu bentuk atau bagian tubuh yang sakit itu adalah bentuk protes. Bentuk protes. Ya, kita harus kalau orang kita analoginya gini loh. Kepentingan seperti demo ya. Demo orang kan kita protes kan demo sama. Nah, demo ya itu harus ada komunikasi, Nah, komunikasi makanya dengan orang si bagian atau part yang sakit itu kita komunikasi. Misalnya kaki, yang kaki tadi itu mestinya jalan mampunya 5 kilo kan, kemudian dia gunakan jalan dipaksa kakinya untuk jalan 10 kilo misalnya, kan berarti kan lebih kelebihan 5 kilometer maksudnya, bukan kilogram ya tadi. Nah, ini akhirnya apa? Yang pertama sekali lagi dikomunikasikan, kemudian yang kedua karena tubuh kita yang dikomandani oleh otak atau pikiran kita itu melakukan kesalahan, ya kita minta maaf. Kita minta maaf pada bagian kaki skill katakan minta maaf ya karena kamu kemampunya hanya 5 kilometer, kemudian saya paksa kamu jalan 10 kilometer sehingga kamu protes dan menjadi sakit, kamu maaf ya. Nah, itu katakanlah dengan katakanlah maaf. Nah, kata-kata maaf ini apakah melalui apa? Apakah melalui WA?
Itu kira kemana itu? Kemana? Ini yang perlu teknisnya. Maka apakah komunikasi dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, apa kalau Inggil kan gitu. Nah, ini yang penting sebetulnya ada komunikasi. Saya khawatir ini dilihat orang Belanda kemudian harus pakai Jawa kan repot ya dengan bahasa nanti kalau kursus bahasa Jawa doang malah kelamaan kan gitu. Nah makanya ini komunikasinya ya yang penting ada komunikasi saja, ya bisa verbal misalnya dengan kakinya dipok-pok ini di bagian yang sakit, maaf ya apa dengan kita ngomong bahasa yang kita gunakan biasa, bahasa apa dengan batin juga bisa, dengan ucapan ya apa tapi yang jelas ada pikiran dan perasaan kita ini kepada objek yang sakit tadi itu katakan maaf. Nah kemudian kalau kita sudah minta maaf kemudian sana nggak ada jawaban gimana? Kalau jawab juga bingung. Ya, yang namanya kaki kan nggak punya mulut. Betul. Yang punya mulut yang mulut ini sendiri. Yang mulut kadang-kadang juga sakit juga. Ya, yang penting tadi udah seperti itu. Kemudian tadi kan ada perasaan di sana, ada bagian tubuh. Makanya kan dalam tubuh kita ini kita perlu komunikasi dengan berbagai bagian tubuh. Nah, komunikasi ini sekali lagi bisa verbal, bisa, tapi paling tidak yang penting adalah pikiran dan perasaan kita itu ada komunikasi dengan bagian kaki. Kemudian imajinasikan bahwa kaki itu juga menjawab, ya maaf juga kamu sudah protes sehingga kamu tidak nyaman. Nah, seperti itu. Nah ini yang kedua adalah katakan maaf. Kemudian ini yang karena ini adalah bentuk protes yang tadi itu kaki digunakan dipaksa untuk lari atau jalan 10 kilo yang mestinya mampunyanya 5 kilo tadi. Yang pertama katakan maaf, yang kedua selanjutnya adalah dengan ikhlas dengan rasa sakitnya. Ini adalah bentuk konsekuen. Ya udah karena kamu tak lari sampai kok kamu kemudian sakit, ya sudah saya ikhlas saja, itu kesalahan saya. Kesalahan saya. Kalau dia kemudian protes pada siapa? Kalau dia kemudian protes sama kaki, apa kakinya mau diputus, apa dipotong? Ya enggak ke situ kan, enggak mungkin toh. Ya akhirnya kan enggak bisa protes apapun, akhirnya ya larinya apa ya ikhlas kan gitu. Ikhlas. Nah, makanya ya udah karena kamu ya bagian tubuh yang kaki itu ternyata protes menjadi sakit, kemudian karena kami gunakan dipaksa dalam arti petik ya, itu kan sebenarnya sakit, ya udah ya kelas itu kan sebagai sebuah konsekuensi. Nah kemudian dengan cara ini, dengan meminta maaf kemudian mengikhlaskan, itu adalah bentuk tanggung jawab dari kita. Nah dengan seperti ini insya Allah nanti akan ada percepatan penyembuhan, sembuh. Nah nanti dengan minta maaf kemudian itu akan sembuh insya Allah dengan sendirinya. Namun kami sementara tatarannya adalah kita berbicara tentang mindset, belum kita kepada Tuhan ya, kita belum ke sana. Nah ini kemudian ada lagi gini Pak, ada lagi dengan cara menghilangkan sakit itu apa? Sakit itu kita komunikasinya nggak komunikatif tapi kita frontal, cuekin aja. Karena ternyata yang namanya sakit itu manja. Semakin dirasa semakin manja. Semakin diperhatikan semakin manja. Nah tadi itu ada dengan teknik komunikatif, kita pendekatan yang persuasif, kemudian baik-baik saja dengan komunikasi yang baik. Ini sebaliknya dengan cuekin aja. Kan gini, orang yang maksudnya bagian yang sedang sakit, nyeri itu nyut, kemudian kita fokus pada penyakit itu, maka akan menjadi manja penyakit itu, akan tambah satu nyut. Makanya bagian tubuh kita ini yang sedang sakit, sebelumnya sih ngomong kita orang lain aja lah, seorang yang sedang sakit nyut atau minum gigi, katakanlah gigi nyut, kemudian orang itu tadi konsentrasi pada gigi, maka akan lebih lama merasakan nyerinya tadi itu. Nyeri loh sih, rasa sakit bukan penyakit loh, rasa sakitnya. Makanya untuk menghilangkan rasa sakit,
konsentrasikan fokus pikiran jangan ada di situ, tapi pikirkan kepada misalnya sedang makan gulai misalnya, atau mungkin mikirkan bagian tubuh yang lain, misalnya kok gigi sakit, kemudian dia alihkan ke bagian kaki, ternyata bagian kakiku kok ternyata juga bagus, halus misalnya, konsentrasi ke sana, atau mungkin dipikirkan kepada yang lain. Tapi saya tidak menyarankan orang yang sedang sakit gigi kemudian konsentrasikan pada utang, jangan. tambah sakit. Okay. Makanya ini konsentrasikan pada fokus pada kegiatan lain, atau mungkin tentang pekerjaan atau masalah problem keluarga atau mana apa misalnya, atau problem, atau kan namanya masalah pasti ada, selalu ada, mulai kecil besarnya, apa masalah pekerjaan, karir dan lain misalnya, fokus ke sana. Nanti kalau bisa fokus ke sana, nanti si nyeri itu akan otomatis akan karena tidak diperhatikan, dia akan mengalah, mengalah dengan sendirinya, dia akan reda yang rasa nyeri yang tadi itu. Jadi kayak nggak diperhatikan tadi yang namanya penyakit, sekali lagi sakit adalah dia itu manja dan pengen diperhatikan. Ketika tidak diperhatikan, ya dia dengan sendirinya baper mau baper, nggak diperhatikan, ya sudahlah. Akhirnya berhenti kan gitu. Berarti cara membedakan rasa sakit ini kayak sama treatment pasangan, tapi jangan yang cuekin tempat rasa sakit, jangan diterapkan. Iya. Nah, ini makanya ada dua hal. Yang pertama adalah komunikasi dengan baik-baik. Baik-baik. Kok kadang-kadang baik-baik nggak bisa, cuekin aja. Cuekin aja. Oke. Dan untuk para pendengar yang mau bertanya-tanya ya dengan tema kita percepatan penyembuhan penyakit ini dari sisi bersama Mentor Motivation, bisa bertanya di WhatsApp kita di 081 392 696 815, atau di telepon juga bisa di 0275 321 446. Nah, tadi kan udah rasa sakit ya Pak. Sekarang kita masuk ke penyakit ya Pak. Yeah. Okay. Nah, kenapa sih Pak orang ini bisa terkena penyakit seperti itu? Gini, penyakit itu kan lokasinya katakanlah ya. Lokasinya atau sumbernya, kemudian akan muncul rasa sakit tadi itu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang penyakit. Nah, penyakit itu kok muncul kenapa sih? Kok orang kok ada manusia kok ada penyakitnya, muncul penyakit itu kenapa sih? Padahal orang semua pengen sehat kan gitu. Maka kadang-kadang yang protes, Tuhan kok adil, saya diberikan penyakit. Itu kan. Nah, kenapa orang yang kena penyakit? Yang pertama adalah mindset atau pikiran. Tadi gini, saya di daerah sana itu ada tempat banyak sedang kena penyakit atau wabah. Nek saya ke sana pasti akan kena. Nah, ini mindset kita ke sana. Nah, kemudian paling-paling kalau saya hujan-hujanan paling-paling pilek. Nah, itu mindset dari kita, manusia. Ketika ada sesuatu hal yang seperti itu akan dia sudah menjustis diri, membuat hukum sendiri bahwa kalau saya ini seperti ini akan pasti ini, seperti ini. Padahal tidak mesti tidak mesti. Nah, ini sekali lagi kekuatan pikiran yang digunakan dengan tidak baik. Nanti namanya pikiran itu kan punya kekuatan yang luar biasa. Kita sudah sering menyampaikan tentang law of attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Sekali lagi, apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Maaf, ini saya cerita, banyak juga yang cerita ketika di Indonesia ini sebetulnya hukum law of attraction, apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan, sebetulnya iya, tapi getarnya nggak begitu kuat. Namun ketika di Arab Saudi, orang yang sedang menjalankan haji, itu di sana getarnya itu begitu kuat. Jadi apa yang khawatir paling-paling saya nanti di sana dilempar orang misalnya, khawatir ya sering terjadi seperti itu. Makanya kan gini, kadang-kadang orang mau haji itu kan khawatir jangan-jangan nanti perilaku saya yang di Indonesia nanti di sana dibalas gitu. Nah, ketika dia menguatkan pikiran seperti itu, ya akan terjadi di sana, akan terjadi. Jadi kalau kita berpikir aku seperti ini, saya kan sana dalam rangka minta ampun, istighfar, banyak dosa, kemudian minta ampun di sana. Nah, itu yang mestinya seperti itu. Sehingga yang apa yang sering terjadi, misalnya di sini sering keplai bocah, nangkon akan dibalas. Kekhawatiran akan dibalas, benar-benar terjadi seperti itu. Dan ini
ini maaf ya, ini contoh apa seseorang ini gini. Hal yang sepele, ini hanya pikiran sebetulnya. Saya hanya cerita tentang mindset ini. Tadi berangkat haji, dia itu bawa sandal 2. Bawa sandal 2. Sandal jepit. Kemudian aduh kok bawa jepit 2 ngopo? Apa? Ini nggo gawe njagani nek ilang. Njagani ilang. Kata-kata itu. Lah, kemudian si istri niat sandal. Nah, ini komunikasi dengan sandal ini. Sandal, kamu ngikuti saya selama berangkat dan sampai pulang. Nah, itu ada 2. Nah, kemudian yang laki-laki itu, yang si suami tadi, yang sudah berniat bawa sandal 2 untuk sebagai serep tadi itu, kemudian sampai ke sana di Masjid Madinah, ketika turun dari masjid langsung sudah hilang. Dan itu intinya sampai selama di sana beli sandal 4 kali. 4 kalinya aja, karena terakhir sudah istrinya, dia akhirnya istighfar. Ya Allah, kok saya berpikir seperti itu. Akhirnya mindset tadi itu ya sudah, kemudian selesai. Nah, kemudian cerita yang istri tadi itu, yang si istrinya itu sampai berangkat sandalnya masih utuh. Bahkan dia naik pesawat sampai pulang pun pakai sandal jepit. Tapi maksudnya gini, ini agak ekstrim gitu. Mestinya kan ya pakai sepatu pakai pesawat, naik pesawat pakai sandal jepit. Padahal dia seorang PNS lah katakanlah kan gitu. Ya tadi itu karena udah mindsetnya ini agak yang ekstrim kiri, yang satunya agak ekstrim kanan. Dan sandalnya 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Masih ada sandalnya, padahal urin seperti itu. Ini saya cerita tentang mindset tadi itu, bahwa kenapa orang yang sedang penyakit itu adalah mindset, pikiran yang perlu diluruskan, bahwa yang namanya mindset atau pikiran itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sebetulnya. Jangan sampai salah. Makanya kalau paling kalau keluar malam nggak pakai jaket, malam-malam masuk angin, masuk Quran. Nah, itu kan akan menuju ke sana. Itu hal seperti itu sering dalam kehidupan sehari-hari yang muncul. Makanya ketika kita sudah persiapan kemanapun kemudian yakin saya sehat, insya Allah nanti akan muncul seperti itu. Sehingga yang pertama adalah mindset. Kemudian ini hal-hal yang selanjutnya ini adalah sebetulnya hal yang biasa, itu kan kurang jaga kebersihan misalnya. Ya itu juga termasuk pola manusia kan, ya. Pola manusia misalnya tubuh dari lumpur kemudian tidak mandi misalnya, atau kurang pakai sabun misalnya, kan masih kuman-kuman masuk, kemudian nanti kakinya rangen atau apa kan, itu hal yang biasa. Sehingga kenapa orang kena penyakit, ya karena yang diantaranya adalah kurang jaga kebersihan. Jaga kebersihan itu banyak kan penyakit muncul di situ kan. Nah, ini kan sekali lagi ulah dari dia sendiri. Kemudian ini kan juga akan muncul kekebalan tubuh rendah, karena mungkin dia tidak memperhatikan pola makannya. Misalnya orang darah dingin di sana, mestinya kan harus butuh makanan yang katakanlah daging atau apa namanya lah, itu semacam itulah. Biasa tempe lah misalnya, padahal dia sediakan, padahal sangunya ada kan misalnya. Nah, ini juga akhirnya kan itu kan polanya sendiri kan, masih perilaku sendiri yang salah, yang kurang pas. Nah, kemudian termasuk ini adalah gaya hidup yang kurang sehat. Misalnya tadi itu saya sampaikan, gaya hidup yang tidurnya tidak standar. Misalnya orang itu kan kalau tadi rekomendasinya 8 jam, kemudian dia hanya 2 jam, kemudian itu berturut-turut, akhirnya kan juga tubuh kan jadi enggak nyaman, jadi lemah kan, dan akhirnya muncul penyakit. Itu adalah dari gaya hidup. Ya, kemudian ini yang sering sekarang ini kan mager ya. Bukan bikin mager ya, Pak. Bukan bikin mager. Mager itu malas gerak kan gitu. Malas gerak, bukan kemudian membuat mager itu enggak. Nah,
ini rangsang jadi banyak penyakit dalam tubuh kita manusia itu kan karena sebetulnya orang itu memang harus bergerak. Kita itu diberi kaki itu bukan aksesoris. Ya, memang untuk bergerak, untuk jalan. Nah sekarang itu apa ya, nonton TV mestinya kalau dulu kan ganti channel dekat ke TV, nanti duduk lagi. Nah sekarang sudah pakai remote. Tidak juga bisa. Kemudian, lah ini yang kalau dulu lucu tapi sekarang sudah sudah biasa. Rumahnya besar, kemudian ngundang anaknya itu sudah pakai HP. Oh iya, di WA Group. WA Group. Ya makanya kan pakai HP kan lucu lah. Iya, betul. Lucu. Satu rumah ya Pak. Kalau dulu lucu tapi sekarang sudah nggak biasa, sudah biasa maksudnya. Nah ini kan juga termasuk dalam ya itu tadi maksudnya untuk mau diambil ke sana, kamarnya didodok, keluar ya misalnya, makan bareng misalnya, di WA, telepon, sini makan bareng. Ya itu kan misalnya rumah besar seperti itu bisa. Ini kan saya juga terjadi kan. Kemudian ini yang gerak sekali lagi, menurut saya yang memang namanya olahraga itu kan kebutuhan ya, kebutuhan. Namun jangan dipahami namanya olahraga itu kemudian harus senam, kemudian harus goes, harus sepak bola, harus voli, itu bukan bang itu. Maksudnya gerak itu ya bergerak dalam arti untuk misalnya bergerak aktivitas, misalnya orang tani mencangkul itu kan juga sudah bergerak sebetulnya, udah masuk olahraga sebetulnya, udah keringat. Tapi sekali lagi olahraga apapun namanya, bentuknya, dan apakah itu langsung melekat dengan kegiatan yang menghasilkan produk, apakah itu hanya benar-benar hanya sebagai hiburan, tetap harus olahraga, karena olahraga ini ya sekali lagi adalah kebutuhan, sama halnya dengan kita makan, minum. Maaf, ngerokok enggak ya? Tidak termasuk. Tapi olahraga itu kan juga kebutuhan buat pokok kita. Maka agar kita sehat kan seperti itu. Nah, sekali lagi termasuk tadi saya sampaikan pola makan ini yang harus diperbaiki, karena makan yang sehat ini gini, kalau dalam kan ada namanya makan itu, ada kalau dalam Islam ada namanya halal dan thayyib gitu. Kambing atau apa itu kan halal boleh, tapi tidak bagus, tidak thayyib bagi orang yang punya tensi tinggi. Itu boleh tetap dimakan, ya boleh, mau sampai meninggal juga nggak bakal. Tapi kan itu nggak bagus, nggak thayyib kan bagus. Makanya kan makanan itu yang dimakan ya semaksimal mungkin ya halal dan bagus kan gitu. Bagus untuk konsumsi seseorang, pas untuk seseorang. Nah itu masuk pola makan yang buruk akhirnya menjadi penyakit. Nah ini sekali lagi kenapa orang kena penyakit? Yang pertama adalah mindset, pikiran kita yang khawatir karena penyakit akan menjadi kenyataan. Kemudian jaga kebersihan, kemudian kekebalan tubuh ini akan menjadi rendah karena pola kehidupan tadi itu. Kemudian ada gaya hidup yang tidak sehat, mungkin juga kurang tidur, kemudian mager tadi itu, kemudian juga pola makan yang kurang pas gitu. Oke, Pak Fat, ini ada bertanya di WhatsApp Pak. Selamat malam Irama FM dari 8237 ini Pak Fat. Izin bertanya Pak, apakah emosi berpengaruh terhadap jenis penyakit? Misal emosi A, penyakitnya A, emosi B, penyakit B. Terima kasih. Iya. Dari pemahaman kami ini ilmu dari motivasi kami itu ada sangat, justru malah ada sangat korelasinya dengan itu. Tadi itu yang saya ulangi lagi, khawatir akan muncul penyakit ada di perut tadi itu ya, waktu yang tadi akhirnya asam lambung naik. Kemudian kalau kemudian marah tadi itu mulai dari tensi, kemudian ginjal dan lain akan ke sana. Kemudian banyak penyakit-penyakit yang mulanya adalah dari emosi negatif tadi itu. Makanya emosi negatif itu akan kalau saya katakan otomatis akan membentuk maksud saya gini, orang yang sengaja ya, orang sengaja beremosi negatif, apakah marah, malu, kemudian yang lain-lain, itu disengaja dia buat, maka sama saja dia sedang sengaja untuk membuat penyakit dalam dirinya menjadi penyakit fisik. Penyakit fisik. Nah, itu
kita pelajari seperti itu. Nah, termasuk kegagalan seseorang pun juga dari emosi negatif tadi itu. Termasuk marah. Kemudian marah itu tidak hanya penyakit fisik, tapi juga maksudnya penyakit yang tadi itu yang saya ceritakan. Itu saya cerita gini, gara-gara marah ya. Itu tapi seorang terapis, bukan saya ya yang. Tadi ada seseorang itu ketika kecil itu dia berbicara lancar. Nah, kemudian ketika dia kecil itu ceritanya dia berbuat salah, kemudian ditempeleng oleh orang tuanya, kepluak. Kemudian dia nangis sampai dan sejak itu dia ngomongnya gagap. Dia ngomong gagap. Kemudian dia sadar ketika gagapnya itu dia katakanlah anak remaja atau balita ketika itu ya masih SD lah, atau mungkin umur 7 tahun atau 6 tahun. Kemudian ini umur hampir 60 tahun, kemudian dia terapi dengan hipnoterapi. Tapi maaf, yang terapi bukan saya, ini cerita seorang terapis. Akhirnya dia hanya dengan teknik hipno ya. Kemudian di bawah sadar dia hanya disuruh minta maaf, disuruh memaafkan. Disuruh memaafkan. Sudah kamu maaf kepada bapakmu, padahal bapaknya sudah meninggal. Kemudian dalam teknik itu, lah ketika bangun sudah langsung selesai. Ini bukan sulapan, tapi ini memang penyakit tadi itu yang marah dengan seseorang, akhirnya tadi itu yang gagap tadi itu ngomongnya gagap, akhirnya selesai dan lancar. Nah, ini bagaimana tekniknya? Ya, kalau saya cerita tentang teknik ini agak panjang ya, tapi intinya bahwa melalui terapi hipnoterapi itu bisa dikenali penyakitnya apa, kemudian akhirnya disuruh yaitu tadi itu hanya selebih hanya sudah saya maaf pertama dengan negosiasi mau minta maaf nggak mau maaf begitu dibuka emosinya langsung meledak-ledak. Nah, kemudian ya komunikasi dengan negosiasi yang bagus, tapi tanpa biaya, maksudnya biaya yaudah tak uang ya yaudah tak kasih permen ya ya akhirnya yaudah maaf, begitu yaudah bangun yaudah selesai, kemudian lancar. Banyak hal yang terkait dengan marah tadi itu, tentang kegagalan, kemudian tentang fisik, penyakit fisik itu seperti itu. Sekali lagi pertanyaan tadi bahwa emosi negatif akan menjelma penyakit dalam tubuh dan akhirnya larinya ke dokter. Berarti sangat berpengaruh ya Pak. Nah, tadi kan sudah disebut bahwasanya ada beberapa teknik yang emang kalau secara detail panjang banget ya Pak Fat ya. Tapi mungkin secara umum aja nih untuk teknik cepat menghilangkan penyakit itu sendiri Pak Fat. Teknik cepat untuk menghilangkan penyakit itu yang pertama kita buat bagaimana menjadi emosi bahagia. Emosi kok bahagia? Nah itu dua kata yang emosi tapi bahagia. Jadi gini, yang kita pahami sebenarnya emosi ada dua, emosi negatif dan emosi positif kan gitu. Lah emosi positif itu adalah diantaranya bahagia atau bahagia itu emosi emosi positif. Maka bagaimana orang itu bahagia gimana nggak punya uang untuk bahagia? Gimana bisa bahagia? Bagaimana bahagia? Pacarnya direbut orang. Nah ini bagaimana ya intinya memang orang itu harus bahagia. Nah, kadang-kadang mulai ketemu kita harus bahagia kan. Nah saya biasanya kalau berbicara dalam forum misalnya untuk membuat suasana bernyaman, biasanya saya tuh yuk kita sepakat bahagia ya, ketika saya hitung 1, 2 kita ucapkan saya bahagia sambil ngakak wahahaha. Itu teknik saya. Nah biasanya kan itu satu sisi juga membuat suasana nyaman, suasana ruangan yang tadinya ngantuk dan kemudian akhirnya suasana enak lah. Setelah dia bahagia nyaman, kemudian saya baru ngomong. Nah itu juga termasuk teknik cepat bagaimana orang itu bahagia, yaitu ucapan saya bahagia ya, tapi ya kemudian saya tidak menyarankan ketika di pasar utangnya beli nyaur kemudian ucapan saya bahagia ya saya tidak merekomendasikan itu ya bisa saja, tapi dengan batin langsung begitu saya apa sih mikir yang ruwet ya saya bahagia pokoknya bahagia. Nah itu teknik cepat. Nah kemudian ini dengan
penyakitnya itu kita bersyukur, ternyata penyakitnya hanya itu. Misalnya gini tadi yang sakit kakinya sakit, wah untung hanya kakinya yang sakit, atau mungkin sakitnya hanya kakinya, untung tangannya nggak ikut sakit kan, atau mungkin kepalanya nggak ikut pusing kan gitu. Wah berarti bersyukur. Maka dengan bersyukur ini akan teori kita akan memunculkan energi banyak. Dan orang yang bersyukur itu akan memunculkan energi positif. Lah energi positif otomatis itu bisa menyembuhkan penyakit yang pada dasarnya adalah di situ negatif. Makanya emosi bisa muncul, akhirnya bisa menyembuhkan. Jadi orang yang bersyukur itu akhirnya bisa menyembuhkan penyakit atau mempercepat penyembuhan penyakit. Nah, ini syukur itu ada dua di sini yang bisa diaplikasikan. Bersyukur karena penyakitnya bisa membandingkan, kita seakan-akan berimajinasi bahwa ternyata hanya itu, bukan yang lebih besar lagi kan, bisa. Itu akhirnya orang bersyukur. Kemudian bersyukur yang kedua adalah syukur karena bisa mencari hikmah dari rasa sakit itu. Wah, untung saya sakit kaki. Nek ora sakit kaki kan, akhirnya kan dia jalannya dengan banyak alasan. Coba kalau nggak sakit, saya pasti akan disuruh kerja yang lebih berat oleh juragan misalnya. ini sebetulnya ya syukur yang jelek sebetulnya. Tapi mungkin sebagai joke, mungkin ini sebagai bentuk salah satunya itulah. Nah, kemudian keterbatasan itu kan ini sekali lagi. Nah, kemudian syukur hikmah yang selanjutnya adalah biar orang itu mencari hikmah, yaitu menumbuhkan empati. Jadi orang yang merasa pernah sakit itu akan menjadi empati. Oh iya nek wong loro ki rasane seperti itu, aku ya tepo-tepo kan, akhirnya orang itu wah tepo-tepo kan. Nah, kemudian bahwa manusia pada dasarnya kan punya keterbatasan. Orang yang tidak pernah sakit kalau dalam cerita itu akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun ya. Fir'aun kan ceritanya belum pernah sakit, selama hidup itu nggak pernah sakit, akhirnya mengaku dirinya adalah Tuhan. Masa nggak pernah sakit kan? Kalau sakit kan berarti kan orang yang tidak kemampuan ya. Makanya orang yang sakit akhirnya mengatakan bahwa ternyata saya itu orang ada keterbatasan, tidak merasa sombong, muncul sombong, karena namanya sombong itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Kemudian secara religius dia akan lebih dekat kepada Tuhan. Ketika sakit biasanya kan orang Islam yang ini biasanya kurang sakit ya Allah, akhirnya dengan dekat seperti itu kan, akhirnya kan ya religiusnya akan meningkat imannya. Kemudian jelas dia akan dekat dengan Tuhan. Kemudian secara pemahaman di sana hikmahnya adalah menghapus dosa kan, pemahaman di sana. Nah, ini ada lagi terapi musik nih, asik sebetulnya. Nah, terapi musik ini gini, dulu pernah dengan Pak Pram kita praktekkan di sini sebetulnya. Di sini. Tadi ada memang musik-musik tertentu ini yang bisa untuk terapi. Tadi tekniknya gini, ketika kita memberikan musik, saya belum akan cerita musiknya apa, musik aja. Musik, kemudian kita dalam keadaan posisi nyaman sambil berbaring, mungkin selonjor bagaimana, pokoknya mencari yang nyaman betul, kemudian konsentrasi, pejamkan mata lebih baik. Nah, kemudian nikmati musik itu. Nah, musik itu ada musik tertentu memang yang itu bukan sing jelas, bukan musik-musik yang gedombrangan sing itu bukan. Dan ini akan efektif sebetulnya. Kita tuh punya musik yang luar biasa, itu kerawitan. Kerawitan itu kelonengan apa namanya lah. Yeah. Itu ketika tapi kalau yang lagu-lagu klasik itu ya, yang lagu-lagu klasik, bukan lagu-lagu yang walaupun kelonengan tapi kemudian lagunya di Bujuluro misalnya, bukan itu. Tapi yang lagu-lagu klasik itu kemudian dinikmati. Kemudian misalnya bagian yang sakit itu bagian kaki misalnya, sekali kaki. Kemudian kita mendengarkan musik itu, kemudian konsentrasikan ting tong ting tong ting tong, itu ada di
yang sakit itu, yang sakit. Kemudian dikatakan, imajinasikan bahwa yang sakit itu diketuk dengan musik yang suaranya pas, bahkan ting rong ting di situ ting 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 ting, nanti akan penyakitnya sakitnya akan hilang, sendirinya hilang. Nah, ini kami dengan Pak Pram ketika pernah ya diskusi macam itu, Pak, saron itu nanti suara itu getarnya akan kemana? Itu akan muncul, oh ini masih dalam itu, saya agak lupa, tapi pernah. Kemudian kalau gong itu kemana? Kemudian itu luar biasa ternyata itu, musik Jawa itu luar biasa itu. Nah, kemudian kendang itu nanti arahnya ke tubuh mana? Saron, kelendong, demung, saya agak lupa namanya apa ya. Dari dulu ya pernah belajar ketika SMP ya, tapi sekarang lupa. Tapi maksudnya gini, bahwa musik-musik Jawa terutama itu yang kita pernah cek dengan teknik kami ya, itu ternyata dari bahan musik ketika itu dibunyikan, kemudian dengan yang bareng-bareng itu namanya apa? Itu nyaman dan dirasakan dalam tubuh itu menjadi sehat ini. Jadi sehat. Makanya orang-orang yang sering tabuh lagu jenis musik-musik itu akan menjadi orang-orang menjadi sehat ini. Karena dia sendiri sudah dengan secara langsung terapi sehat itu, ada terapi penyakitnya di situ. Nah, ini saya tidak akan cerita banyak, tapi bahwa intinya adalah musik itu pun bisa sebagai terapi untuk penyakit. Kemudian ini ditambah lagi, ini pendekatan religi adalah sedekah ya. Dengan orang yang bersedekah, kalau di sana kan dikatakan asodako lidafil balak, bahwa sedekah adalah menghilangkan balak. Tapi logika kami gini, bahwa orang yang sedekah itu kan sedang menambah energi positif dalam dirinya. Ketika menambah energi positif, maka energi positif ini akan bisa membasmi energi negatif yang berupa penyakit tadi itu. Maka orang yang sedekah itu bisa menjadi obat penyakitnya. Itu logikanya gitu. Kemudian seseorang ini untuk bisa penyakitnya cepat sembuh, itu harus dia yakin dengan penyakitnya akan cepat sembuh. Kalau dia nggak yakin, mana bisa? Misalnya minum obat, paling obatnya opo? Wah, ini yakin obatnya mahal itu pasti sembuh. Nah, itu kan sebetulnya kalau dari sisi gini kan pembahasan ini adalah karena yakinnya itu. Padahal bisa saja obatnya hanya dihapusi, dalamnya apa, misalnya beras misalnya apa, tepung, kemudian kasih, wah ini belinya dari Amerika misalnya, tapi karena mantepnya itu akhirnya dari penyakit. Ya, kemudian yang ini adalah pasrah. Nah, pasrah ini adalah memang luar biasa. Saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir adalah itu kita sebagai ikhtiar dalam kita sendiri bagaimana untuk mempercepat sembuh dari sakit maupun penyakit. Namun semuanya sekali lagi adalah Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang akhirnya menyembuhkan. Kita tidak mungkin bisa menyembuhkan dengan tiru-tiru, tapi kan paling tidak ada yang namanya sunatullah. Allah itu menciptakan, Tuhan menciptakan ada yang mana atas, ada bawah, kemudian api itu panas. Ya selama ini kan kita juga namanya api kan panas. Nggak percaya coba gini. Tapi masalahnya kan ya Tuhan bisa saja api itu tidak panas, bisa saja berkuasa, karena Tuhan itu maha kuasa. Namun karena itu sekali lagi sunatullah, bahwa kita diberikan ilmu dengan alam seperti itu, maka kita gunakan seperti itu. Tapi sekali lagi pada hakikatnya kita adalah dalam rangka teknik untuk mempercepat sembuh adalah pasrah. Memang semuanya ada, hanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang berkuasa. Kita hanya berusaha. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke, mungkin sebelum masuk ke penghujung acara kita, mungkin bisa sampaikan untuk closing statement dari tema pada hari ini. Monggo Pak. Ya, para pendengar yang budiman, bahwa pada dasarnya penyakit atau sakit itu adalah pola tingkah dari fisik tubuh kita sendiri. Nah, akhirnya karena pola yang negatif atau over, akhirnya dalam tubuh kita, fisik bagian tubuh kita adalah protes. Itulah akhirnya muncul sakit atau kemudian juga muncul penyakit. Namun ketika ini kita dari tubuh kita ada potensi untuk bisa menyembuhkan, yaitu yang pertama dari diri kita adalah dengan teknik komunikasi, kemudian
dengan bagian penyakit itu sendiri. Kemudian kita kalau dalam hal penyakit, kita mindset kita, kemudian kita juga bisa dengan teknik-teknik, beberapa teknik terapi untuk kesehatan juga. Tapi yang terakhir adalah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, pasrah bahwa apapun semua di dunia ini adalah hanya kekuasaan ada di Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fatur Rahman yang sudah memberikan materi kita pada kesempatan di hari ini, Pak Fat. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah menyatu bersama. Tapi jangan dilewatkan karena selain ini kan kembali hadir saya Dani Damara, tentunya di Harmoni Keroncong. Pastikan pendengar tetap menyatu bersama di Irama FM.